Welcome to Selamat datang di acara Tablik Akbar dengan tema Masuk Surga Sekeluarga oleh Ustaz Dr. Akbar Yaman, SPD, MPD. Sesi kedua. Dua itu apa? Unggul, religius dan unggul. Religius ini dalam bidang agamanya, akhlaknya, etikanya, adabnya, karakternya, dan prestasi. Yang cerdas, mandiri, terampil, bertanggung jawab, dan seterusnya. Maka religius ini Mas di sini. Bapak Ibu, bukan isi Qurannya. Kalau pulang ke rumah ya, Quran surah At-Tahrim 66 di ayat yang ke-6. Inilah visi berumah tangga. Inilah visi berkeluarga. Inilah visi yang dapat menyebabkan anak-anak kita sukses di dunia, sukses di akhirat. Karena sukses yang sebenarnya adalah nanti di akhirat. Pada saat dimasukkan ke dalam surga. Apa dalilnya Ustaz? Baca Quran surah Al-Imran ketiga ayat 185. Bagaimana ayat itu Ustaz? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, dan semua amal itu akan disempurnakan balasannya nanti di hari kiamat kelak. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah golongan orang yang beruntung. Sungguh kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu. Berarti apa Bapak Ibu sekalian? Visi kita dalam hidup di dunia ini bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat. Karena dunia sementara, mata'ul ghurur, ya, kesenangan yang menipu. Sementara akhirat adalah merupakan negeri yang kekal dan abadi. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan main-main. Adapun kehidupan akhirat, itulah kehidupan yang sebenar-benarnya. Andaikan kalian mengetahui. Jadi kalau ada kehidupan diakhiri dengan kematian, itu bukan kehidupan yang sebenar-benarnya. Tapi kalau ada kehidupan yang tidak pernah lagi diakhiri dengan kematian, itulah kehidupan yang sebenar-benarnya. Kapan itu? Nanti di akhirat kelak. Makanya visi berkeluarga, visi berumah tangga bukan hanya sampai di dunia, tapi sampai nanti di akhirat. Coba kita buka ayatnya jamaah sekalian. Kita buka ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian atau jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Luar biasa ayat ini jamaah sekalian, menembus batas sampai ke kampung akhir. Peliharalah dirimu, jagalah dirimu, kemudian siapa lagi? Keluargamu dari azab api neraka. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkan orang tua untuk menjadikan anaknya menjadi seorang dokter, menjadi seorang insinyur, menjadi seorang guru, manajer, dan lain sebagainya. Tapi yang Allah wajibkan bagi semua orang tua yang punya anak atau yang berumah tangga atau yang berkeluarga adalah bagaimana menjaga, bagaimana memelihara diri dan juga keluarga itu dari asap api neraka. Jadi apa menjadi ke depan terserah, sepanjang kebaikan, yang penting nanti di akhirat dia selamat daripada azab api neraka. Oleh karenanya jamaah sekalian, para ulama menyebutkan
dan juga menyangkut tentang ilmu agama. Ilmu agama zaman sekali. Ilmu agama. Ajarkan sejak dini mereka itu. Ya, sebelumnya kita dulu yang belajar. Ya, kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita dulu yang mengamalkan. Kemudian setelah itu kita biasakan anak untuk mengamalkan apa yang menjadi ajaran agama. Makanya Bapak Ibu di sini minta maaf, bersyukur karena kita masukkan anak kita ke sekolah-sekolah Islam terpadu. Alhamdulillah. Karena bukan hanya sekedar diajarkan ilmu umum, yakni unggul tadi saja. Apa tadi? Religius dan unggul. Bukan hanya unggul, tapi juga apa? Religius. Diajar baca Quran. Diajar apa lagi? Sholat. Diajar lagi apa? Hafalan hadis, menyangkut tentang adab-adab Islam keseharian. Hadisnya dihafalkan tentang makan dengan tangan kanan. Begitu saja. Yang minum dengan tangan kanan. Luar biasa. Diajarkan tentang adab masuk WC. Diajarkan tentang jangan membuli teman-teman tak. Hati-hati dengan lisan. Diajarkan tentang religius. Bersyukur bukan hanya sekedar ilmu umum. Saya kadang bilang Bapak Ibu, saya ini guru. Saya guru di sekolah. Guru matematika. Saya di sekolah guru matematika. Tadi SPD, matematika deh. Ya, matematika. Saya ingatkan, Bapak Ibu, semua pelajaran agama, makanya pelajaran agama penting sekali. Terutama yang dia pakai dalam kehidupan sehari-hari. Semua pelajaran agama yang diajarkan guru-guru kita dari kecil sampai sekarang, semuanya bermanfaat, semuanya terpakai. Tidak ada tidak, semuanya terpakai. Contoh, kita pernah diajar mengaji, Bapak Ibu. Pernah tidak? Pernah. Dipakai tidak sampai hari ini? Dipakai. Pernah diajar tentang sholat? Pernah. Terpakai tidak sampai hari ini? Terpakai. Pernah diajar tentang etika makan? Makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan? Pernah. Terpakai tidak sampai hari ini? Terpakai. Semuanya terpakai. Mau jadi dokter dia tetap sholat. Mau jadi insinyur dia tetap puasa. Mau jadi profesor dia tetap makan pakai tangan kanan. Bukan mentang-mentang suruh profesor nih, ya tidak sembahyang nih. Kenapa tidak sembahyang? Profesor mah tidak. Semua agama, apapun yang ke depan pasti dia pakai agamanya. Ya, itulah kenapa sampai saya biasa berselor dan saya minta maaf. Bukan mengecilkan ilmu, karena saya juga ngajar ilmu. Ya, terpakai sholat kalian, puasa, diajarkan tentang macam-macam terpakai agama. Pernah belajar matematika Pak dulu waktu SD, SMP, SMA. Pernah belajar teorema Pythagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Pernah. Atau C sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Pernah. Terpakai tidak sekarang? Terpakai tidak sekarang. Terpakai pun hidup dia pakai, tapi kebanyakan saya tidak pakai, apalagi minggu. Tidak ada ibu yang saya bilang, berapa akan dua? Tidak ada. Pernah belajar trigonometri, sin cos tangan. Ya, sini dong cos aku tangan. Sin 30, cos 90 pernah. Terpakai tidak sekarang? Bahkan kita sering dihukum gara-gara tidak kerja PR, tidak dipakai sekarang. Makanya ada siswa saya marah-marah. Dia bilang, kita selalu belajar matematika dengan kita pasca. Setelah saya kerja tidak ada, pakai semuanya. Kita ajarkan matris, kalkulus, trigonometri, statistika, turunan, tanjakan, tikungan. Maka tidak ada. Bahkan kita suka hukum gara-gara saya tidak kerja PR pada saat itu. Sekarang tidak ada pakai. Rugi tidak belajar dengan kita. Saya bilang, jangan emosi. Saya juga pelihara diri dan memelihara keluarga dari apa? Dari asap api neraka. Apa yang menyebabkan orang bisa masuk ke dalam neraka? Maka itu yang kita hindarkan anak-anak kita. Yang pertama apa? Apa yang menyebabkan orang masuk neraka? Tidak bisa masuk surga kalau itu yang dilakukan. Syirik. Makanya ajarkan tauhid. Itulah Luqman mengajarkan anaknya. Apa itu? Ya bunayya, la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan kamu mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun adzim. Karena kesyirikan itu adalah merupakan kezaliman yang sangat besar, dosa
tauhid, mengisahkan Allah. Karena biar kau puasa, biar kau sholat, biar kau naik haji berulang-ulang. Tapi kalau kau syirik, habis pahala, habis amal-amalmu. Ya, walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelum kamu, apabila engkau melakukan kesyirikan, maka akan hapuslah amal-amalmu dan nanti di akhirat akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Jadi ini jamaah sekalian, ajar anak supaya jauh dari azab api neraka. Ajarkan tauhid, ajarkan tentang ibadah kepada Allah. Semisal sholat, makanya Luqman menyuruh anaknya sholat. Ya bunayya aqimis sholat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma azab. Inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, tunaikan sholat. Sholat jamaah sekalian. Kenapa sholat ini penting? Kenapa sholat ini utama? Bahkan disebutkan di dalam Al-Quran surat Taha juga, wa'mur ahlaka bis sholat. Suruhlah keluargamu itu untuk sholat. Kenapa? Sholat ini penting. Bahkan Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Salah satu doanya adalah Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku beserta dengan anak cucuku orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Bahkan Rasulullah menyuruh, ajari anakmu sholat 7 tahun. 10 tahun tidak sholat, diapain? Dipukul. Kenapa sholat penting, Ustaz? Untuk anak-anak, untuk kita semuanya. Bahkan disuruh, jamaah sekalian, bahkan kita disuruh untuk bersabar dalam mengerjakannya. Kenapa? Karena rupanya sholat adalah merupakan parameter baik buruknya sebuah generasi. Jadi bukan hanya sekedar parameter nanti di akhirat, baik buruknya amal tergantung daripada apanya sholatnya, tetapi juga di dunia parameter baik buruknya sebuah generasi tergantung dari sholatnya. Nanti kita bisa buka jamaah sekalian Quran surah Maryam 19 ayat yang ke-59. Fa khalaqa min ba'dihim khalqun adaa'us shalah wattaba'u syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Akan datanglah generasi yang buruk setelah mereka. Siapa generasi buruk ini? Cuma 2 indikatornya disebutkan dalam ayat ini. Yang pertama adalah menyia-nyiakan sholat, dan yang kedua adalah memperturutkan hawa nafsu. Berarti sholat yang kita ajarkan kepada anak kita, kepada generasi kita, bukan hanya kita ajarkan ibadah kepada Allah, tapi kita ingin mencetak generasi terbaik di masa yang akan datang. Ini Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia. Jadi bagaimana kita menghantarkan anak-anak kita untuk mereka jauh daripada asap api neraka. Dan ketahuilah, 5 tahun sebelum dia lahir, ada yang mengatakan demikian. Artinya apa? Sebelum anak kita lahir, kita perbaiki dulu diri kita, perkuat jamaah sekalian. Kenapa? Karena kita ingin mencetak generasi terbaik. Nah, Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia, kalau kita punya anak, bersyukurlah kepada Allah jika kita mempunyai anak. Kenapa? Karena rupanya anak itu minimal ada 3 kedudukannya di dalam Al-Quran, supaya ada semangat ini untuk membina anak-anak dengan baik. Apa kedudukan anak dalam Al-Quran? Itu minimal ada 3. Apa 3 mas sekalian? Yang pertama adalah anak adalah merupakan nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah. Yang kedua, anak itu adalah merupakan amanah yang nantinya kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban menyangkut tentang anak. Dan yang ketiga, anak adalah merupakan ujian. Jadi semua orang tua yang punya anak pasti diuji lewat jalur anak-anaknya. Pasti itu. Semua orang tua. Kita dari luar lihat, bagusnya tuh itu anaknya, orang hafal 30 juz di semuanya. Dan anak-anaknya, anaknya mau kedua anak seperti itu. Kita hanya lihat dari luar jamaah sekalian. Berdarah-darah juga dari anaknya. Ya, bagaimana caranya sampai kita bisa begitu? Gampangnya
maka dia akan menjawab hanya keluhan dan keluhan saja. Tidak langsung begitu, Pak. Sama juga dengan orang kaya raya. Kalau kita ketemu, kaya apa? Kenapa bisa begitu? Dia akan cerita banyak tentang pengalaman kesedihannya. Saya juga dulu. Perhatikan nih. Cuma kita lihat langsung saja ujungnya. Jadi semua orang tua pasti diuji lewat jalur anak-anaknya. Kalau orang tua itu punya anak, ada anak yang pintar, cerdas, tapi pendiam, dibully di sekolah. Ada anak pendiam, gampang berteman, tapi kayak tidak ada otak di kepalanya. Ya. Ada anak macam-macam lah anak kita jamaah sekalian. Ya, jadi ujian dari Allah. Nah, yang pertama dulu. Apa yang pertama? Anak adalah nikmat dari Allah. Kenapa kita sebut nikmat? Karena tidak semua orang yang menikah itu diberikan nikmat berupa anak. Tidak semua. Ada teman sudah menikah 15 tahun tidak ada anaknya. Kita baru 5 tahun menikah, kamu punya anak. Kayak pojer isi ulang jamaah sekalian. Ya, baru habis berisi lagi. Ada teman yang sudah 4 kali umroh bolak-balik tanah suci. Selain beribadah juga berdoa minta anak. Tidak ada anaknya. Kita tidak pernah umroh 7 anak. Iya, makanya kalau punya anak bersyukur sih. Karena banyaknya orang mau punya anak tidak ada kerjaan anaknya. Tidak ada. Ya Allah, ya Rabbi. Dan anak itu bukan karena banyaknya uangnya orang. Ya. Coba kalau jalan-jalan nanti ke Makassar, ada di sini saja di kota sini, ada rumah besar sekali, tak 2 jalan, tak 1 jalan, pada rumahnya kayak raksasa yang tinggal di dalam, karena tinggi sekali tanahnya, pintunya saja 4 meter, pada orang ini kecilnya, ya. Berapa sih? Tapi ada rumah kecil sekali, 12 anaknya, tidak tahu di mana tidur yang lain, ya. Jadi bukan karena banyaknya harta, bukan karena tinggi pangkat dan kedudukan, bukan, tapi dia adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arahkan dia dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Kalau kita bimbing arahkan sebagai tanda kesyukuran kita, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Dalam ayat Allah berfirman, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi." Barang siapa yang bersyukur, maka sebenarnya kesyukuran itu akan kembali kepada dirinya. Dan orang yang bersyukur Allah tambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Jika engkau mensyukuri nikmat, kata Allah, saya akan tambah nikmat lewat jalur kesyukuran kita. Contoh anak. Kita bersyukur dengan mendapatkan anak, dianugerahi anak, ditakdirkan mempunyai anak, walhamdulillah. Maka kita bimbing, bina, arahkan dengan sebaik-baiknya. Manfaatnya kembali kepada diri kita dan Allah tambah nikmatnya untuk kita lewat jalur anak-anak kita. Bagaimana bisa, Ustaz? Anak itu adalah merupakan penyambung keturunan kita. Tidak lama kita hidup di dunia ini, kita akan meninggalkan dunia ini. Dan pada saat kita meninggal dunia, siapa yang melanjutkan keluarga kita, keturunan kita siapa? Anak-anak kita. Makanya dalam doa itu salah satunya adalah wa asli li fi zurriyati. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepadaku dan alirkan pula kebaikan itu kepada anak cucu. Sudah berhasil orang tua kita mendidik kita sampai dan kita bisa mandiri seperti sekarang ini. Sampai kita bisa sukses seperti sekarang ini. Sampai bisa berkeluarga seperti sekarang ini. Sampai bisa taat ibadah seperti sekarang ini. Pertanyaan besarnya adalah, mampukah kita juga mendidik anak-anak kita untuk jauh lebih sukses daripada kita, untuk jauh lebih mandiri daripada kita, untuk jauh lebih rajin beribadah daripada kita? Inilah tugas kita hari ini sebagai orang tua daripada anak-anak kita. Dan anak-anak ini Bapak Ibu sekalian, mereka inilah yang akan mengangkat harkat dan martabat keluarga. Kalau dididik dengan baik, Allah tambah nikmatnya lewat jalur anak-anak. Saya biasa bilang ya, minta tolong ini Bapak Ibu guru. Cek. Ini. Anak jika dididik dengan baik di dunia, di alam kubur, sampai dengan di akhirat. Wow, manfaatnya luar biasa banyak. Di dunia, menjaga nama baik keluarga.
di dunia bisa mengangkat harkat dan martabat keluarga. Bayangkan kalau salah satu di antara anak kita ada yang menjadi bupati di mereka, keluarga yang biasa-biasa saja langsung terangkat derajatnya. Jangankan keluarga itu, rumahnya langsung besar, jalanannya langsung butas, ya, butas, ya. Bahkan tetangga-tetangganya juga mendapatkan kebaikan daripada anak seperti itu. Ini mas kan mengangkat derajat. Apalagi sumber kebahagiaan orang tua di dunia. Anak-anak ini sumber kebahagiaan, sumber kebahagiaan, Pak. Jangankan jadi dokter anak saya, jangankan jadi ini itu, ranking 1 saja di sekolah, siapa yang gembira? Orang tua. Ada rankingnya, Ustaz? Tidak ada. Walaupun tidak ada ranking di rapor, tapi tetap ada ranking di catatan gurunya. Kan begitu kan? Karena memang tidak ada rankingnya, tapi ranking 1 sebenarnya. Ini catatan bagus sekali. Kan begitu ya modelnya? Karena kita harus tahu bagaimana peningkatan orang tua juga akan tanya. Dan peringkat berapa dia? Bayangkan ibu rapornya anak ranking 1, langsung itu ibu mengatakan siapa dulu dong mamanya. Padahal yang saya mati belajar anaknya. Yang dapat bahagia siapa? Orang tua. Makanya sumber kebahagiaan luar biasa ya mas sekalian. Apalagi kalau kita ketemu dengan teman lama di acara pengantin, ketemu dia tanya sudah berapa kemana? Kita bilang 7, dia bilang banyaknya. Kita bilang bukan masalah banyak teman, tapi masalah kualitas. Di mana dia semuanya? Oh, 7-7-nya pun hafal Quran. Yang pertama di mana dia? Oh, dokter di Makassar. Yang kedua lawyer di Jakarta. Yang ketiga direktur perusahaan di Freeport sana. Yang keempat, oh dia lanjut S3 ke Jerman. Yang kelima di mana? Oh di Medina semuanya. Yang keenam, oh masih SMA tapi persiapan kedokteran. Yang ketujuh, oh ranking 1 dari 40 siswa. Weh, itu teman yang tanya menyesal bertanya kan mas. Jadi semua. Saya satu saja pusing tujuh ini. Ini jadi semua sumber kebahagiaan, tapi tidak semudah itu menjadikan anak seperti itu ya mas. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada usaha yang dikeluarkan. Bapak Ibu hadirin yang sama mengangkat martabat. Tapi coba kalau 7 anak, 1 begal, 1 curanmor, 1 bandar narkoba, 1 DO dari kampus, ya. Yang paling kecil ranking 40 dari 40 siswa. Siapa yang sengsara? Itu setiap ada dengan telepon selalu kita berpikir polsek mana lagi yang telepon. Karena kalau bermasalah itu anak saya yang dicari orang tua. Makanya kalau bahagia perhatikan anak kita. Tapi kalau tidak kita biarkan lingkungan membinanya, siap-siaplah Anda sengsara. Siapa yang bersusah-susah jamaah sekalian dalam membina anaknya, bersusah-susah berpayah-payah memang berat, tetapi dia akan rasakan nikmatnya pensiun jemaah sekalian. Anak-anaknya menjadi anak-anak dengan teladan-teladan yang baik. Tapi siapa yang bermain-main, yang tidak bersungguh-sungguh dalam membina anaknya semenjak kecil, maka dia akan dipaksa untuk mengurusi anaknya atas kenakalan anak tersebut di usia tua orang tuanya. Betapa banyak orang tua yang tersiksa oleh anaknya disebabkan karena kenakalan. Yang harusnya orang tua sudah istirahat, sudah pensiun, namun dia harus mengurus kenakalan daripada anaknya. Tapi begitu banyak orang tua yang memang pontang-panting. Saya yakin di sini bapak-bapak yang anaknya SD di sini kerja setiap hari Pak. Pekerjaan utama adalah antar jemput anak. Ya, saya belasan tahun jadi antar jemput anak. Kalau ada yang tanya Paskar, apa kegiatan utama? Saya jawab antar jemput anak. Tapi bukannya kita guru? Oh itu guru hanya pekerjaan selingan. Sambil menunggu anak pulang dari sekolah, maka saya mengajar. Ini kerja tepat tiap hari. Tetapi usaha tak bolak-balik kayak setrika ya, bolak-balik. Nah tidak pernah juga lurus-lurus itu jalannya gara-gara kita bolak-balik. Inilah yang nanti akan berbuah indah di masa depan ya mas. Jadi akan mengangkat derajat, bahkan menjadi apa tadi sumber kebahagiaan. Nah, ya, hadis ini sudah kita pahami bersama. Idza matal insan in kata'a
amal illa min salah. Jika meninggal manusia, maka akan terputuslah amalnya dengan dunia kecuali tiga. Ada tiga tidak putus. Apa itu? Yang pertama adalah sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga apa? Anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Mungkin kita tidak kaya, tidak mampu kita berinfak dan bersedekah. Mungkin kita kurang ilmu, karena akhirnya kita tidak bisa mengajarkan ilmu itu kepada orang lain. Tapi kalau kita punya anak, inilah investasi utama jamaah sekalian. Bimbing, bina, arahkan dengan baik, sebab kebaikan anak itu akan tercurah kepada orang tua. Anak sholat dapat pahala, orang tua dapat pahala. Anak mengaji dapat pahala, orang tua dapat pahala. Anak melakukan kebaikan dapat pahala, orang tua dapat pahala. Bahkan Bapak Ibu sekalian, anak kita bukan hanya anak kita saja, tapi termasuk keturunan kita. Makanya bina dengan baik. Anak kita kan tidak selamanya kecil, Pak. Apakah begini terus itu anak-anak? Sampai 40 tahun ke depan? Tidak. Dia akan tumbuh fisiknya, kembang psikis kejiwaannya. Maka setelah dia besar, dewasa, menikah, punya anak, apa namanya Pak? Kalau anak tak punya anak, cucu, dibina lagi dengan baik oleh anak kita. Cucu kita ini, cucu kita rajin ibadah kepada Allah, dapat pahala, kembali pahalanya kepada orang tuanya, kembali pahalanya kepada kakek neneknya. Jemaah sekalian, cucu kita setelah besar dewasa menikah, punya lagi anak, apa namanya Pak? Kalau cucu kita punya lagi anak, cicit, dibina lagi dengan baik oleh cucu kita. Cicit kita ini rajin taat ibadah, dapat pahala, kembali kepada orang tuanya, kembali kepada kakek neneknya, kembali kepada kakek nenek pulantuknya. Jamaah sekalian, saya tidak tahu yang mereka di atasnya kakek apa lagi Pak? Kakek pulang itu kalau di sana di Makassar. Tentu. Kembali kepada orang tuanya, kembali kepada kakek neneknya, kembali kepada tutuknya. Jamaah sekalian, cicit kita setelah besar dewasa menikah, punya lagi anak, apa namanya? Apa namanya? Apa namanya? Kita kehilangan bahasa, tapi kita tidak pernah kehilangan pahala. Jemaah sekalian, daripada keturunan kita. Jadi boleh jadi usia kita di dunia cuma 70 tahun, tapi pahala yang kita dapatkan boleh jadi ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Siapa yang menyebabkan itu? Keturunan kita inilah yang akan melanjutkan terus pahala walaupun kita sudah tiada. Makanya kalau kita berdoa, jangan hanya doakan diri kita, jangan hanya doakan anak kita, tapi doakan semua keturunan kita. Sebagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa tadi doanya Ustaz? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku beserta dengan anak cucuku orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia, luar biasa ya Allah. Siapa di sini yang minta maaf anaknya dimasukkan ke pesantren? Ada? Semuanya? Ustaz, sangat bersyukur. Kenapa? Kalau anak kan dikasih masuk pesantren, ada yang jaga anak tahu, tidak pusing mati, enak tidur kalau malam. Ya, anak di pondok dijaga dengan ustaz-ustazannya. Sholatnya pasti tepat waktu. Jangankan sholat wajib, sholat tahajud mereka bangun jam 3. Maka baca Quran, aman nih baca Quran. Menghafal, aman. Puasa. Thanks for watching. Bye. See you on the next watching video. Terima kasih telah menonton.